Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan bakteri. Holopitis atau biasa disebut juga osmotrop merupakan bakteri yang mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan. Sedangkan holozois atau biasa disebut pagotrop merupakan hewan yang mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda-benda padat. Adapun reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama yaitu aseksual, dengan cara membelah diri menjadi dua bagian atau biasa disebut binary division, dari satu menjadi dua, menjadi empat, dan menjadi 8 dan seterusnya. Waktu di antara dua pembelahan disebut generation time, dan ini berlainan dengan untuk setiap jenis kuman. Misalnya Escherichia coli membutuhkan waktu 15-29 menit, Salmonella typhi 23-24 menit, Staphylococcus aureus 27-30 menit, Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam, dan Treponema pallidum dalam waktu 1980 menit atau kurang lebih 33 jam. Adapun fase pertumbuhan bakteri terbagi menjadi 4, yaitu fase initial, fase eksponensial, fase stationary, dan fase deklinasi. Yang pertama yaitu fase initial atau fase penyesuaian diri, umumnya 2 jam. Belum berkembang biak, hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan, dan aktivitas metabolismenya sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Yang kedua yaitu fase eksponensial, jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, tetapi hanya sampai pada titik C. Hal ini dikarenakan zat makanan semakin berkurang sedang jumlah bakteri semakin banyak. Yang ketiga yaitu fase stationary, di mana jumlah bakteri statistik atau tetap, karena jumlah bakteri yang lain sama dengan jumlah bakteri yang mati. Terjadi kompetisi memperebutkan makanan. Yang keempat yaitu fase deklinasi, di mana jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih besar daripada yang mati. Jumlah makanan yang semakin sedikit, dapat terjadi bentuk abnormal atau influsi bakteri yang mampu berbentuk spora. Fase deklinasi dapat berlangsung lama seperti Neisseria gonorrhea selama 72 jam. Yang kedua yaitu reproduksi seksual, di mana peleburan bahan kromosom dari dua kuman sehingga timbul sifat-sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya. Hanya terjadi pada kuman yang satu famili seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteria. Berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi 4, yaitu psikrofilik, di mana tumbuh pada kisaran -5 sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mesofilik, tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius. Suhu optimumnya 20 sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu termofilik, tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya 50 sampai 60 derajat Celcius. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3, yaitu kuman anaerob obligat, hidup tanpa O2. O2 toksik terhadap golongan kuman ini seperti Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Yang kedua yaitu kuman aerob obligat, bakteri yang hanya hidup pada lingkungan O2 bebas seperti Vibrio cholera dan Bacillus athracus. Yang ketiga yaitu kuman fakultatif aerob, bakteri yang hidup di dalam lingkungan yang baik yang mengandung O2 bebas ataupun tidak, misalnya Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenesis. Keasaman atau pH, atau sering disebut power of hydrogen, di mana kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral dengan pH 7 atau sekitar fasa 7,2 sampai 7,4, tetapi pada umumnya mampu hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen pada manusia 6,8 sampai 74, sama dengan pH darah.
Beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya bakteri yang hidup pada pada gusi manusia, Streptococcus mutans. Sedang pada bakteri pada suasana basah seperti Vibrio cholera. Berdasarkan sumber nutrisi terbagi menjadi dua, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof di mana bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber bagi pertumbuhan dan sintetis metabolismenya tubuhnya. Terbagi menjadi dua, yaitu autotrof fotosintetik dan autotrof kemosintetik. Autotrof fotosintesis memperoleh energi dari cahaya, sedang autotrof kemosintetik memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti Fe, S, NH3 dan NH2. Yang kedua yaitu bakteri heterotrof, bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber C-nya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.